Pernah nggak ngerasa hidup penuh drama dan jauh dari kata tenang? Hati-hati, mungkin ada penyakit munafik yang diam-diam bikin hidup kita jadi nggak berkah. Munafik itu bukan cuma soal lain di mulut, lain di hati. Allah bilang mereka itu pandai bersumpah, tampilannya meyakinkan, bicaranya manis banget. Tapi di balik itu, hati mereka kosong, kering, dan jauh dari petunjuk. Efeknya, hidup jadi nggak berkah. Kita sibuk cari validasi manusia, sampai lupa cari ridho Allah. Makanya, Allah kasih peringatan keras. Jangan sampai harta dan anak bikin kita lalai. Karena kalau udah telat, kita cuma bisa menyesal. Allah nggak akan pernah nunda kematian kalau waktunya udah tiba. Jadi, mumpung masih ada napas, yuk kita bongkar topeng kita masing-masing. Bersihin hati dari penyakit munafik supaya hidup kembali penuh berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgi zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأذكي لظالم بظالمين وأغرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, para bunda semua yang hadir, ibu semua ini, Masya Allah, sudah semakin dekat hari kiamat. Karena jumlah wanita semakin banyak. Kata Nabi, 1 laki-laki banding 50. Itu sudah semakin mendekat hari kiamat. Rajulun wahidun yadba'uhu khamsuna imra'ah. 1 laki-laki dikejar-kejar oleh 50 perempuan. Ya Allah, inilah fitnah akhir zaman. Nah, kita ini bicara tentang apa Bu temanya? Munafik. Jadi dalam bahasa Arab, kalau Ibu buka kamus, di situ ada pembahasan mengenai nifak. Dari kata nafak. Ada seekor binatang dikenal oleh orang Arab namanya yarbu. Apa namanya Bu? Yarbu. Dihafal biar nanti pulang dapat oleh-oleh. Namanya apa? Yarbu. Nah, binatang yarbu ini di padang pasir, dia membikin lubang, lalu keluar di lubang yang lain. Maka orang Arab mengatakan nafaqal yarbu. Binatang yarbu itu telah melakukan nifak. Karena dia masuk di satu lubang, keluar di lubang yang lain. Jadi ada 2 lubang yang dia buat. Kalau Ibu ke Mekah, Ibu pasti akan melewati terowongan. Bahasa Arabnya terowongan an-nafaq. Jadi masuk di satu lubang, keluar di lubang yang lain. Itu namanya an-nafaq. Jadi ada 2 wajah. Ada seorang yang dia manis mukanya. Tapi di belakang
dia menjelek-jelekkan. Ini artinya bermuka dua. Di satu sisi nampak manis-manis, di belakang ternyata dia menghancurkan. Ini termasuk ciri nifak, ciri kemunafikan dari segi bahasa. Memang para ulama ketika membahas tentang kemunafikan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan bahasa, akhirnya mereka membagi kemunafikan itu dengan dua bagian. Yang pertama an-nifaq al-lughawi, yaitu kemunafikan dari segi bahasa. Dia dari segi bahasa, bahwa dia bermuka dua. Di satu sisi dia istri, tapi ketika suaminya pergi, dia ternyata berzina. Perhatikan, ini namanya kemunafikan secara bahasa. Dia bermuka dua, bertopeng dalam bentuk sebagai seorang istri, tapi begitu suami pergi, dia ternyata berzina. Dia punya teman selingkuhan. Atau kebalikannya, dia mengaku bahwa aku telah menikah. Dia punya istri, betul? Betul? Ya. Tapi ternyata di depan banyak orang lain dia mengaku belum menikah. Supaya dia bisa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan. Sikap seperti ini secara bahasa dianggap bermuka dua. Contoh lain lagi. Kalau ngomong, dia mengaku bahwa aku ini bekerja untuk kalian. Aku demi kalian. Aku demi keselamatan kalian. Tapi ternyata prakteknya dia menyelamatkan diri sendiri. Bekerja untuk kepentingan pribadi. Bekerja untuk kepentingan keluarganya sendiri. Ini namanya bentuk bermuka dua. Halo? Banyak enggak begini? Banyak. Dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin, Umar terkenal lurus. Nah, ini Bu, kalau orang punya sifat kemunafikan, dia bertopeng. Tapi kalau orang yang punya sikap lurus, dia dibuka topengnya. Dia lurus apa adanya. Umar ketika memimpin, di saat mengalami paceklik, anak Umar lapar. Kata Umar, wahai anakku, jangan makan sebelum rakyatku makan. Maka Umar perutnya berbunyi saking laparnya. Umar berkata kepada perutnya, ya batni ghargir la tuwargir. Wahai perutku, silakan kau menjerit. La u'tiyaka ta'aman hatta ya'kulan nas. Aku tidak akan berikan kau makan sampai semua orang makan. Ini namanya jujur. Perhatikan. Anak Umar gak dikasih makan. Umar sendiri tidak makan demi untuk menyelamatkan hidupnya, rakyatnya. Nah, Allah dalam surah Al-Munafiqun menggambarkan ini. Pertama, perhatikan. Orang munafik kalau ketemu Nabi berkata, Muhammad, aku bersaksi engkau utusan Allah. Tapi kata Allah, aku tahu isi hatinya dia Muhammad. Dia bohong. Di depan Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di hatinya tetap kafir. Karena dia pura-pura. Allah bongkar di pembukaan surah Al-Munafiqun. Perhatikan. Idza ja'akal munafiqun qalu
nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Artinya apa? Ini adalah kemunafikan yang kedua, yaitu kemunafikan secara akidah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menipu Allah. Kalau kepada Allah kita harus jujur. Mungkin orang bisa ditipu, tapi Allah tidak mungkin ditipu. Makanya Allah bongkar nih, orang yang pura-pura bersyahadat di depan Nabi, ternyata di hatinya dia tidak beriman. Kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ciri kedua, orang munafik suka bersumpah. Kalau ibu menemukan ada orang suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, itu bukti bahwa dia pembohong, nggak usah dipercaya. Perhatikan ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka selalu bersumpah dan menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Tapi di saat yang sama sebetulnya mereka ingin mempengaruhi orang agar jangan masuk Islam. Fasaddu an sabilillah. Kata Allah, inilah perbuatan paling buruk. Innahum sa'ama kanu ya'malun. Lalu kemudian ciri ketiga, Allah sebutkan bahwa mereka sebetulnya ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman, ikut sholat. Kalau pas lagi sholat zuhur mereka berjamaah, sholat asar berjamaah, maghrib nampak di masjid, isya menghilang, subuh menghilang. Ini di zaman Nabi ciri orang-orang munafik. Akhirnya apa? Begitu mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, aku sama kalian loh, aku beriman. Kalau melihat orang beriman menang perang, harta rampasan banyak, supaya mereka kebagian harta rampasan, mereka mengatakan, Muhammad, kami bersama kalian loh. Perhatikan. Tapi begitu bertemu dengan teman-temannya sesama kafir, mereka mengatakan, aku hanya bohongan, pura-pura sama orang Islam. Yang penting aku beruntung, itu aja. Apa kata Allah? Ciri ketiga, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka beriman lalu kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Akhirnya Allah stempel atas hati mereka kekafiran. Fahum la yafqahun. Maka mereka tidak akan pernah paham tabiat iman yang hakiki. Itulah kemunafikan yang sebenarnya. Masya Allah. Bu, pernah ketemu sama orang munafik? Ada orangnya? Mana? Pernah ketemu? Pernah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah. Kita sengaja mengangkat tema ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dulu ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali bertemu di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Kali ini disiarkan dari Masjid Jami Al-Fajri. Tepatnya di jalan daerah Siaga. Di daerah mana nih? Pejaten ya? Daerah Jakarta Selatan. Saya enak kalau syuting di sini, nggak jauh dari rumah saya. Ngomongin orang munafik, Bu. Ini sengaja kita ambil karena banyak zaman sekarang. Saya nggak ngomong pejabat, nggak cuman itu. Artinya saya ngomong di lingkungan kita juga. Banyak orang yang mengobrol omongan supaya kesannya indah tapi nggak dilaksanakan. Beda antara ucapan dengan perbuatan. Dia bilang dia belok kanan padahal sebenarnya belok kiri. Banyak yang begitu? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang ngesen kanan, belok kiri itu siapa? Siapa itu? Mama itu. Sen kanan belok kiri. Tapi itu bukan munafik ya. Kita ngomongin yang lain lagi ya. Ini maksudnya begitu. Silakan ngomongin soal tema kita dari surah Al-Munafikun ya. Ini tadi kita sudah bahas ayat pertama. Ada yang mau nanya, angkat tangan. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu.
Iya tadi mana yang nanya? Iya silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hulaidah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kelurahan Ragunan. Ya silakan. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, kadang-kadang iman saya naik, tapi sering juga turun. Ya. Bahkan malas sekali beribadah. Juga kadang perilaku saya tidak sesuai dengan omongan saya. Nah Ustadz, apakah iman yang turun naik ini dan belum istiqomah masih termasuk daripada ciri-ciri munafik? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, fadhal Abi. Kata kunci seorang dikatakan munafik di hatinya. Kalau di hatinya dia jujur beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sekalipun dia jatuh dalam dosa, maka dia tidak munafik. Mungkin karena dia malas, lagi imannya turun, mungkin dia lagi terpengaruh temannya sehingga ikut-ikutan melakukan dosa itu, mungkin. Tapi di hatinya tetap jujur beriman kepada Allah dan jujur beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak jatuh dalam kemunafikan. Kapan munafik itu terjadi? Memang di hatinya dia menyimpan kebohongan. Dan dia pura-pura. Misalnya gimana Abi? Contoh, ya. Tadi ada dua. Ya. Kemunafikan secara akidah, kemunafikan secara bahasa. Bahasa. Kalau kemunafikan secara bahasa, itu lebih kepada sikap. Sikap. Dia sering berbohong, pencitraan, mengaku aku ingin melakukan kebaikan, tapi ternyata dia berbuat dolim. Ngaku 100% besok nyala semua, ternyata besok enggak, itu munafik enggak Abi? Ngaku Listrik nyala semua, besok 100%. ah, Tapi jangan ya. Karena dia mungkin supaya nampak dia berhasil di depan atasannya misalnya, maka dia berbohong. Intinya berbohong Bu, topeng intinya. Nah ketika hatinya berbohong, maka mukanya berlapis-lapis topeng. Maka dia penuh dengan sikap-sikap menjilat. Tidak ada kejujuran sama sekali. Nah di situ ada sifat kemunafikan. Hanya tidak sampai ke level akidah. Kalau sudah level akidah, dia sudah seperti tadi. Dia nampak sholat, tapi ternyata pura-pura sholat. Dia nampak mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata di hatinya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Itulah kemunafikan akidah. Jadi kemunafikan sikap namanya. Kemunafikan dari segi bermuamalah dengan orang lain. Ya, baik Abi. Terima kasih banyak Abi. Jadi kalau untuk kayak Ibu tadi secara akidah tidak Aman. aman, tapi secara sikap itu Secara jadi sikap masuk dalam konteks dia mungkin malas. ya, Manusiawi. 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 Karena kalau sudah ibu nggak pernah malas, sudah level malaikat. Nah, Jadi kata- kalau kayak begitu apa yang harus dilakukan Abi? Kalau misalnya kita muncul ya sekali-sekali 2 kali kan, Ya. kayak gitu, apa yang mesti kita lakukan buat diri kita? Abi? Jadi kata para sahabat, Ya. wahai Rasulullah, ketika aku bersama engkau, iman kami kuat. Ya. Kami sudah sampai ke level seakan-akan surga di depan kami. Tapi ketika kami sudah sampai di rumah, wahai Rasul, kami malas, lemah, mau baca Quran, sudah kayak nggak punya waktu, mau sholat di awal waktu, kayaknya kayak nampak sibuk dan sebagainya. Kata Nabi, sa'atun fasa'ah. Kamu masih manusia. Artinya ya sekali-sekali saja. Tapi kalau kamu sudah sampai ke level, sudah sempurna, itu sudah malaikat semuanya. Nah, Masya Allah. Ya, baik Abi. Terima kasih banyak Abi. Bu, kita malaikat apa manusia? Manusia itu imannya naik dan turun, betul apa betul?
Pas lagi naik kita ngerasa senang, pas ngerasa turun langsung tidur. Kalau turun langsung naikin lagi ya Bu ya? Bu, Bu, sebel nggak sama orang munafik? Kesel nggak liatnya? Sebel nggak? Gue lihatnya ke saya sih. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia. Min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar makin semangat saya mau pantun dulu ya Bu ya. Ya, Boleh apa kagak ini? boleh. Pergi ke pasar membeli beras. Cakep. Jangan lupa beli minyaknya. Yang jawab salam dengan suara yang keras, mudah-mudahan makin banyak duitnya. Amin. Emang dasar mata duitan. Urusan duit aja kenceng banget ngamininnya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pula yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Salik. Ada pantun buat beliau, membeli semangka di atas nampan. Cakep. Kagak nyangka Bang David makin tampan. Bu, Ya. kata orang-orang mah beliau sama saya katanya 11-12. Bener apa bener? Benar. Iya, kalau dilihatnya pakai sedotan ya. Kita doain beliau biar sehat walafiat. Amin. Ya Robbal. Alamin. Dan pula para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajri. Yang mana kita emang kagak janjian, tapi ngapa ini baju warnanya sama ya? Pokoknya mah hitam-hitam kapal api. Cakep. Yang pakai baju hitam selalu di hati. Ya, amin. Hitam-hitam kapal api. Cakep. Yang pakai baju hitam kita doain biar cepet Mati. lah Bu, yang bener lah Bu. Lah kita kan sama pakai baju hitam. Ngapa didoain biar cepet mati ya? Orang mah biar cepet pergi haji. Amin. Ya Robbal. Alamin. Mudah-mudahan nih ibu-ibu semua yang hadir, baik yang di depan saya maupun yang di atas semuanya ya Po ya. Ya biar pada sehat walafiat. Amin. Ya Robbal. Alamin. Berbicara mengenai surah Al-Munafikun, sekarang saya ingin membahas ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bahwasanya di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan mengenai orang-orang munafik itu, mereka berpenampilan yang rapi,
Cakep kalau dilihat, mukanya ge ganteng, mukanya ge cantik. Kalau kata ibu-ibu di sini mah sebutannya good looking. Bener apa bener? Bener. Wah, ibu-ibu di sini mah saya meyakin banget pada pinter bahasa Inggris. Iya apa iya? Ya. Belum kelihatan muka-mukanya no kayak koci Inggris. Coba ada nih ya, saya tes orang kelihatan pada pinter ngomong bahasa Inggris, Bu. Pak, ya. Bu, Ya. jawab yang semangat ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Slebeo. Bu, apa bahasa Inggrisnya buku? Bahasa Inggrisnya biru. Blue. Kalau bahasa Inggrisnya buku biru kecebur. Blubuk-blubuk. Kenapa jadi blubuk-blubuk-blubuk? Blubuk-blubuk. Ya Allah. Tuh kata Allah tuh dijelasin tuh. Orang munafik itu berpenampilan rapi. Kalau ngomong mengesankan, bikin orang terlena. Tapi omongannya nggak ada nilainya. Emang kenapa? Karena ucapannya penuh dengan kebohongan. Makanya digambarkan daripada orang seperti itu kata Allah dalam Al-Quran. Seperti apa? Ka'annahum husyubum musannadah. Yaitu seperti kayu yang tersandar. Yang mana kayu tersebut ada rupanya tapi tidak bernyawa tuh. Artinya apa sih? Nih, jangan sampai jadi orang itu kelihatannya mah bagus, kelihatannya mah cakep, hatinya mah jelek. Kadang-kadang kan ada orang kayak gitu, Pok. Di depan kita mah manis banget kayak gula Jawa. Di belakang kita habis kita diinjek-injek sama dia. Ada yang kayak gitu ada. Mana orangnya mana? Ya kalau depan kita mau sobat peduli apa ya. Bu, lo ngomongnya kadang-kadang ngampul. Di belakang kita habis kita jelekin sama dia. Jangan sampai ini. Jangan sampai punya sifat yang kayak begitu. Sebab kenapa? Orang yang munafik itu tempatnya di mana nanti? Fidarkil aspal minanar. Berada di neraka yang paling bawah. Tuh orang yang munafik. Makanya nih orang model kayak gitu mah Pok, kita nasihatin bagaimana nggak bakalan mempan. Emang apa? Dia selalu merasa dirinya paling bener. Asal dibilangin lu mungkin nasihatin gua begitu. Tapi kalau ngomong orang gitu kan, bilangin orang kayaknya pinter banget. Hati-hati kayak begitu Pok. Ini jangan sampai nih kayak gitu Pok ya. Iya, hatinya udah mati orang model kayak begitu tuh. Ribet urusan. Sibuk banget sama urusan orang lain, dia lupa sama urusan diri sendiri. Makanya kalau orang mulai kayak gitu hidupnya gak pernah bahagia. Sebab kenapa? Dia selalu repot urusan orang lain, lupa untuk ngurusin dirinya sendiri. Ngapa tepuk tangan? Jangan tepuk tangan, mikir. Astagfirullah. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ada berapa, Pok? 3. Apanya yang 3? Ciri-cirinya. Ciri-ciri orang Munafik. Yang pertama apa? Iza haddasa kazaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Bohong sama laki pernah? Pernah. Bener pernah? Kenceng lagi jawab pernah. Kenapa kenceng? Karena nggak ada lakinya. Orang mama semua ini yang di bawah di atas. Nggak ada laki jadi bebas aku. Jangan biasain bohong. Ra'suz zunubi al-kazibu. Nih pangkalnya dosa itu bohong. Orang kalau udah berani bohong sekali akan ada bohong yang selanjutnya. Nemu duit laki nih ya di kantong celananya dia lagi nyuci. Biasanya ketawa yang ngerasa itu dia. Nemu duit laki tuh ya kan di kantong celana lagi nyuci kan. Pas lagi mau nyeburin ke ember, waduh ada yang nongol itu.
rezeki tak terduga. Diambil ya tuh kan nama dia ya, diambil ya. Tau-taunya lakinya nanya, sayang lihat duit abang apa kagak? Enggak. Padahal mah udah dibeliin bakso sama dia. Ada yang gitu ada. Astagfirullah, ngapa ada mulu ya? Tuh bareng-bareng lagi yuk, ciri orang munafik yang pertama yaitu kalau bicara dia Yang kedua, kalau dia berjanji dia ingkar. Makanya kalau nggak bisa menepati janji jangan pernah mengumbar janji. Iya apa iya? Iya. Kalau aku jadi pemimpin, ini jalanan akan rata. Alhamdulillah rata sama air. Yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ini ketawa-ketawa semua ini. Pada bawa pampers nggak? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, hari ini kita jadi diingetin ya tentang satu sifat yang dibenci sebenarnya, yaitu bahkan lebih berbahaya dari sifat yang lainnya, yaitu orang munafik. Kalau orang kafir kita tahu, orang munafik ini bisa jadi musuh dalam selimut. Ini yang berbahaya. Tapi kita akan lanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya mau ngajak ibu-ibu juga dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada untuk kita berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, ingin dapat hadiahnya? Betul. Kalau mau nanti ngacung ya. Kalau sudah dibacakan pertanyaannya. Tapi jangan langsung jawab ya. Hadiahnya 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Ya silakan siap-siap ngacung ya. Ya, pertanyaannya adalah surah apa yang sedang dibahas pada episode Cahaya Hati Indonesia kali ini? Banyak banget. Ibu, ya silahkan. Ya. Masya Allah. Ibu perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari Majelis Taklim PKK RW 01 Cilandak Timur. Masya Allah. Ibu, tadi pertanyaannya adalah surah apa yang dibahas pada episode Cahaya Hati Indonesia kali ini? Jawabannya Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 11. Betul, Masya Allah. Selamat Ibu dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Terima kasih. Jangan lupa dipotong pajak. Masya Allah. Ibu masih semangat? Betul masih semangat? Jangan kemana-mana, tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang banget melihat wajah ibu-ibu berseri-seri. Ciri orang jujur, hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, mukanya bersinar. Ketika muka bersinar, tandanya dia selalu senyum. Coba ibu senyum sama temannya. Yes. Masya Allah. Ciri orang pembohong banyak yang disembunyikan. Ketika banyak yang disembunyikan, mukanya curiga.
Ketika mukanya banyak curiga, dia sulit senyumnya. Maka dia selalu cemberut. Dan dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Bu, pengen bahagia atau pengen sengsara? Jadilah orang jujur. Mulai hari ini hilangkan semua kebohongan dalam diri. Siap? Siap? Silahkan pegang tangan. Ya, pegangan. Yes. Ya. Ya, bilang, teman-teman, mulai hari ini bersihkan hati. Bersihkan hati. Agar kita selalu bahagia. Hancurkan segala kebohongan. Segala kemunafikan. Karena hidup dengan kebohongan dan kemunafikan adalah kesengsaraan. Yes. Wis mantap. Masya Allah. Bu, di zaman Nabi ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hafalkan ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Biar ibu punya cerita. Kan kalau ibu nggak hafal, bu, tadi itu Ustaz cerita apa? Orang munafik. Siapa namanya orang munafik zaman Nabi? Itu ada ustadznya masih banyak, masih ada. Tanya sendiri dah. Nah, capek kan ustadznya. Jadi kalau ibu hafal, ibu yang menyebutkan. Siap? Nah, orang munafik ini, dia memilih kemunafikan. Pertama, karena dia merasa kaya. Merasa punya harta. Sehingga dia merasa tidak butuh Allah. Semua yang dia miliki merasa hasil dirinya sendiri. Kalau melihat orang miskin, dia memandang sebelah mata. Tetangganya yang tidak kaya dijelek-jelekin. Direndahin. Ketika tetangganya minta tolong, malah dipersulit. Bahkan dia ngajak teman-temannya yang lain, jangan bantu tuh, orang males. Padahal tetangganya orang baik, dia keluarga soleh solehah, rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Tapi karena dia merasa dirinya berhasil, merasa dirinya harta berlimpah, merasa punya jabatan, kalau sekarang merasa banyak followers. Oh, merasa banyak followers, merasa banyak para pendukung, maka dia kemudian memandang sebelah mata kepada yang lain. Udah, jangan bantu, suka bisik-bisik, jangan bantu, biarin dah. Salahnya dia sendiri, rajin sholat, salahnya dia sendiri, rajin ibadah, ngaji melulu diurus, makanya dia tak miskin. Nah, ternyata ini kebiasaan orang munafik di zaman Nabi. Halo? Kira-kira sekarang ada enggak? Nah, perhatikan Bu. Nih, pada ayat yang ke-7. Humul ladzina yaqulun. Mereka berkata, ini Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan bantu dong orang-orang yang bersama Rasulullah. Tuh muhajirin, itu mereka miskin. Biarin, jangan bantu. Tuh ansor, jangan bantu yang miskin-miskin, gak usah. Biar mereka bubar. Hatta yanfaddu. Tapi apa kata Allah? Yang kaya siapa Bu? Allah atau makhluk? Saya ulangi lagi. Yang kaya siapa? Allah atau makhluk? Ya. Kalau kita orang beriman, jangan berpengaruh. Tetap istiqomah, tetap sholat, tetap ngaji, tetap zikir, tetap solehah. Jangan berubah karena diajak. Apa kata Allah? Walillahi khazainus samawati wal ard.
Allah yang punya kekayaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang munafik itu enggak paham. Karena mereka tidak punya iman. Mereka hanya pura-pura beriman. Ini penyebab yang pertama. Merasa kaya, merasa punya followers yang banyak, merasa punya pendukung, sehingga dia sombong dengan dirinya. Sehingga dia suka mempersulit orang-orang yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua karena jabatan. Karena kedudukan. Aku keturunan bangsawan. Darahku biru. Ketika disobek darahnya merah. Perhatikan. Jadi merasa dirinya tinggi jabatannya. Terhormat. Sehingga tidak mau menghargai orang lain. Maka di antara mereka dulu di zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul ngumpulin teman-temannya munafik. Gini. Nanti kita balik dari luar, dari peperangan Bani Mustalik, kata mereka, kita pulang, nanti semua orang-orang lemah itu, orang muhajirin, kita keluarkan dari kota Madinah. Supaya Muhammad gak punya pendukung, kata mereka. Perhatikan. Allah merekam semua perkataan mereka. Yaqulun, mereka berkata, la in raja'na ilal Madinah. Nanti kalau kami kembali kota Madinah. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mereka mengaku al-a'az lebih tinggi derajatnya. Lebih bangsawan daripada yang lain. Orang Islam dianggap al-azal, hina. Tapi apa kata Allah? Perhatikan Bu. Makanya Bu, kalau jadi orang beriman, jangan merasa minder. Siap? Coba angkat telunjuknya. Angkat telunjuknya. Bilang ke temannya, hei temanku, kalian orang beriman. Kalian orang beriman. Jangan merasa minder. Jangan merasa rendah diri. Kita sedang bersama Allah. Yes. Ingat ya. Perhatikan apa kata Allah. Walillahil izzatu walirasuli. Allah yang punya kemuliaan. Allah yang punya keperkasaan. Walil mu'minin. Dan orang-orang beriman. Sekalipun mungkin dia orang biasa. Tapi karena punya iman. Maka mereka punya kemuliaan. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik tidak tahu. Jadi orang munafik gak punya ilmunya Bu. Makanya pesan Allah terakhir. Perhatikan Bu. Halo. Pesan Allah untuk orang beriman. Sebagai hamba Allah. Kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang sudah beriman. Jangan terlena dengan mereka punya followers. Jangan terlena dengan mereka punya harta. Jangan terlena dengan mereka punya jabatan. Jangan mengatakan, Pak Ustadz, aku sudah rajin sholat duha, kok masih miskin Pak Ustadz? Aku sudah rajin ngaji, kok masih gak punya uang Pak Ustadz? Jangan begitu, tetap ngaji. Punya uang gak punya uang tetap. Punya uang gak punya uang tetap sholat. Itu Bu orang beriman, kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kamu terlena dengan semua itu. Harta, anak, pendukung, semua. Tetaplah kamu berzikir kepada Allah. Apa kata Allah? Inilah cara kamu bahagia. Wa may yaf'al dzalika faulaika. Perhatikan. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang terlena dengan harta, terlena dengan jabatan, terlena dengan orang-orang munafik karena mereka kaya, karena mereka banyak hartanya, lalu kemudian mereka mulai melemah imannya, kamu rugi. Kamu rugi. Faulaika humul khasirun. Ayo kita istiqomah, konsisten, sukses selalu. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya robbal. Bu, surah Al-Munafikun itu surah keberapa di Al-Quran?
Ayo. Ayo surah ke berapa? 60. Ada berapa ayat? Mau takut jawab kenceng takut salah. Ada 11. 11 ayat. Juz ke berapa? Juz ke 20. Ayo kita ulangin surah Al-Munafikun, surah ke 63, jumlah surat ayatnya ada 11 ayat. Juznya 28. Jadi kalau kita khatam Quran diperhatiin ya Bu ya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama Abi dan juga guru-guru kita ya Ustadz Alfian tentang surat ini. Karena surat ini asbabul nuzulnya juga luar biasa Ibu. Kenapa surah ini turun ya, nanti Ibu bisa lebih paham. Kenapa penting membahas surah atau sifat munafik ini. Yang mau nanya siapa? Angkat tangan silahkan. Sabar, udah mau nanya aja. Kita nanti akan bahas lebih dalam tentang surah Al-Munafikun ya. Nanti setelah ini akan ada Ustadz Alfian Hidayat dan juga Abi dan Ustadz Alfian Hidayat juga akan menjawab pertanyaan kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Ainis dimanapun saja berada, kita sudah melewati beberapa segmen dari kajian kita bersama dengan dua orang guru kita. Tadi ada Abi Amir Faisal dan juga Ustadz Alfian Hidayat. Sebelum Ustadz Alfian Hidayat melanjutkan kajian kita, buat Anda yang baru bergabung, yang kita bahas adalah tentang sifat munafik. Kita nggak ngomongin siapa, kita nggak ngomongin hanya pimpinan, tapi ini teguran buat diri kita. Tidak hanya ngomongin pejabat, tapi perenungan buat diri kita sendiri juga. Bahwa munafik ini sifat yang sangat berbahaya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah pun dibahas ya, itu tentang sifat munafik dan dibikin khusus lagi ya, ada surah khusus lagi, surah Al-Munafikun. Nah, kita kaji sifat munafik ini. Untuk kajian selanjutnya sama-sama kita simak bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Baiklah segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dan pula segenap para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Fajri yang mudah-mudahan senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan mengenai surah Al-Munafikun, sekarang memasuki ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Kira-kira ini ibu-ibu udah pada siap apa belum? Siap apa belum? Siap ngapain? Di ayat tersebut itu mengingatkan kepada kita semua nih, bahwasanya jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda untuk beramal, untuk berinfak dan untuk bersodakoh. Jangan. Sebab kenapa? Itu sudah menjadi perintah dari Allah buat kita semua. Yang mana rezeki yang Allah berikan kepada kita itu amatlah banyak. Kalau kita hitung-hitung enggak bakal mampu kita ngitung rezeki yang Allah berikan kepada kita. Benar apa benar? Makanya Allah memerintahkan tuh di dalam Al-Quran di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kita disuruh untuk berinfak dari rezeki yang telah Allah berikan. Jangan sampai nih, mohon maaf ya, ketika masih hidup, duit punya, harta punya, kagak mau pisan berinfak, kagak mau pisan bersedekah. Ujung-ujungnya entar pas giliran mau mati baru udah ngajog. Ngerti ini ngajog? Ngajog ngerti apa kagak? Kagak, ngajok apa? Orang sini orang Jakarta Selatan ya? Iya, bukan Ya orang. Allah. Emang bahasa orang mana? Orang komplek. Ini ngajok nggak ngerti ngajok? Kagak ngerti. Oh iya, ini orang Jakarta Selatan yang kalau ngomong ujungnya pakai ya? Iya. Iya jadi iye. Iya. Kemana jadi? Kemana? Kesono jadi? Kesane.
Lah kagak enak banget. Po mau kemana? Mau ke sone? Kagak diantak urusan ini mah. Ngajok itu artinya nyesel. Bu, maaf Bu, ini bahasa bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi. Bekasi. Saya emang brojol di Bekasi. Kecil Bekasi, gede di Bekasi. Makanya huruf bahasa begini ya Pak ya. Jangan disamain sama bahasa Jakarta. Iya. Alhamdulillah. Lileh lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh jangan sampai nyesel. Duit punya, harta punya, kagak mau pisan tuh dikeluarin buat sedekah. Pas giliran mati, kan di Quran dikatakan seperti itu. Laula akhortani ila ajalin qorib. Tunda dulu ngapa ini bentaran, bahasa kita begitu tuh. Tunda dulu bentaran ini, emang mau ngapain? Fa'asoddaqo, ini saya mau sedekah. Wa aku minas solihin, supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Lah kalau udah mati mah gak bakal bisa hidup lagi. Makanya ini mengingatkan kepada kita, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih banyak rezeki, keluarin tuh harta, yaitu untuk berinfak dan bersodako. Kita kan sadar semua kita bakalan mati ya. Coba dah di sini saya mau tanya, angkat tangan yang kagak mau mati. Ada apa kagak yang kagak mau mati? Berarti pada mau mati semua. Mau jawab takut salah. Angkat tangan salah, turun salah. Ngerti jawab entar pulang dari sini. Iya makanya. Kan kita sadar kita bakal mati ya Po ya. Waktunya kapan kita kagak tahu. Lagi ngapain kita kagak tahu. Di mana kita kagak tahu. Tapi kalau kita mengacu kepada sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bilang umur umat antara 60, ada di sini umurnya 60 ada, yang 70 ada, yang 15 ada. Pakai A2. Kelihatan di depan udah sepuh semua. Kalau ngikutin nih ya, kalau ngikutin umur Rasulullah, beliau wafat di tahun ke-63 tahun tuh beliau tuh. Makanya bagi ibu-ibu yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan. Udah makan yang enak-enak udah. Jalan-jalan kemana ge? Lah iya, ongkon emang tinggi bang sebulan lagi. Mudah-mudahan biar pada berkah umurnya. Al-mautu ya'ti bagtatan Bu. Mati mah datangnya ujug-ujug. Tuh apalagi ujug-ujug dah tuh ya. Apaan Bu ujug-ujug? bahasa mana itu ujuk-ujuk? Tuh ngerti Oh tuh. ngerti ya. Sobat komplek. Oh, iya. Ini ngerti orang Jaksel. Mati mah datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang pagi-pagi masih ngobrol sama kita. Siang-siang dia jiun. Iya rojiun. Rojiun. Tiba-tiba dia siang mati. Ada kan gitu ya? Ada ya? Siang-siang masih ngobrol sama kita. Sore-sorenya dia jiun. Itu mah biasa Bu. Yang luar biasa sore-sorenya jiun. Malamnya ngobrol sama kita. Manfaatin di sisa umur kita ini untuk terus beramal soleh. Karena amal soleh teman setia kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bu, bener ya umur nggak ada yang tahu ya Bu ya? Bener apa bener? Masya Allah, pagi ketemu, tahu-tahu siangnya udah jion. Yang ngeri itu ya Bu ya? Pagi siangnya jiun, malamnya ngopi sama kita. Bisa aja Ustadz. Siapa yang mau nanya silakan angkat tangannya. Allahu Akbar Allah. Silakan ya Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi Nur Laila dari Majelis Taklim Darussalam Ragunan.
Saya akan bertanya Pak Ustadz, yang pertama, apakah infak itu hanya untuk orang-orang yang kaya atau yang punya uang lebih? Bagaimana dengan orang yang uangnya sedikit atau uangnya pas-pasan buat beli beras, pas-pasan buat beli cabai, itu gimana? Pas-pasan mau beli mobil, toto ada duitnya, pas-pasan mau beli rumah. Itu mah banyak. Kemudian juga bagaimana cara mengamalkan ayat itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak menyesal untuk nantinya. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, fadal. Bahwasanya di ayat itu bukan perintah khusus. Bukan perintah khusus hanya kepada orang-orang yang banyak duit, bukan. Tapi itu perintahnya umum. Yang kaya disuruh berinfak, yang kurang kaya disuruh berinfak. Saya nggak mau nyebut kurang kaya ya, nggak mau nyebut miskin, ngerinya ntar jadi doa lagi ya. Yang kaya disuruh berinfak, yang kurang kaya disuruh berinfak. Yang namanya infak itu bukan hanya dengan duit, bukan hanya dengan harta, bukan. Dengan tenaga pun bisa. Dengan pemikiran pun bisa. Padahal nih ya udah jelas-jelas kan. Kita nih selaku umat Rasulullah SAW, kata baginda Nabi, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Kita nih nggak bisa sedekah pakai duit, senyum aja udah. Senyum. Senyum ngapa sih Bu senyum? Romannya ini lagi kayak begini masih cemberut aja. Lah utang maling aja dipikirin dulu ngapa? Iya, Roman masih cembedut aja. Ya senyum. Tuh senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Tapi jangan sembarangan senyum. Ntar lagi dewekan, senyum. Ketemu tiang listrik, kata orang sejak kapan dia begitu tuh. Jadi orang yang belum kaya, duit pas-pasan bisa berinfak. Begitu. Harus pakai uang nggak? Nggak harus kan? Nggak harus pakai uang. Pakai uang ya. Pakai tenaga juga masuk infak juga. Masuk infak. Sodakoh ya, sodakoh juga. infak ya gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi yang namanya, tadi saya ulas sedikit ya, bahwa yang namanya sifat munafik itu ada yang i'tiqadi ya, dan juga ada yang amaliyah. Yang i'tiqadi itu tadi keimanannya, ngaku beriman agama Islam, tapi begitu ketemu sama temennya dia bilang, gue bukan orang Islam, cuman pura-pura doang. Nah itu yang munafik. Tapi kalau amali tadi yang sifat-sifatnya ngikut semua, berkata dia bohong, berjanji dia ingkar ya, dan lain sebagainya ya. Itu sifat-sifat yang amali. Nah pertanyaannya adalah gimana cara mengobati penyakit munafik kalau kita merasa ternyata saya ada nih ya nifak amaliyanya ya. Amalinya ada, nifak amalinya. Jangan kemana-mana, kalau mau tahu jawabannya tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita menggantungkan semua harapan kita, mewakilkan semua apa yang terjadi pada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah, bukan makhluk. Ya Bu ya? Bu. Kalau lagi sulit ingatnya siapa? Benar. Ada yang bilang kalau lagi sulit ingat sama yang ngutang sama saya. Jangan, lagi sulit ingatnya Allah. Doa sama Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Jangan di handphone ngadunya. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, kita kembali lagi melanjutkan kajian kita ya mengenai orang-orang yang munafik. Tadi ada munafik atau nifaknya. Nifaknya itu i'tiqad, ada juga nifak amali disampaikan oleh Abi tadi. Nah gimana caranya supaya kita berobat dari sifat tersebut kalau kita punya sifat-sifat munafik dalam diri kita. Misalnya amali ya, kalau yang tadi, kalau orang yang nifaknya i'tiqad hukumannya apa kalau mereka tidak bertobat. Kita juga yang amali apa balasannya buat kita, bahayanya apa buat kita.
Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tapi sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan atau masih mau nanya-nanya soal munafik. Siapa, silakan angkat tangannya. Mana? Oke, wah banyak banget yang itu. Silakan. Ya, silakan ibu tadi. Mana? Mana ibu? Iya, ini dia. Iya, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhana dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kelurahan Pasar Minggu. Ya. Pertanyaannya Ustadz, pada ayat tadi 9 bahwa harta dan anak itu melalaikan kita. Tapi pada kenyataannya kita tuh bekerja dari pagi sampai malam, sampai terkadang terlewat waktu sholat. Dan tidak sempat membaca Quran. Karena semata-mata untuk mencari tambahan untuk keluarga. Pertanyaannya adalah kesibukan mencari nafkah itu adalah melalaikan sholat termasuk tidak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Ustadz Alfian Hidayat mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan dari Ibu. Fadhol. Bahwasanya dalam berusaha, bekerja, berdagang, itu adalah jihad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seorang bapak atau seorang suami, dia keluar rumah untuk mencari nafkah, yaitu untuk anak dan istrinya, itu bagian daripada jihad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, jangan sampai cinta itu hilang lantaran meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk bekerja, dia sibuk berdagang, tapi meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, bahwasanya apa yang diusahakannya itu tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita pengennya rezeki halal dan berkah. Rezeki halal berkah itu bisa meningkatkan kita untuk ibadah. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang kerja dari gelap pulang. Dia sampai lupa sama sholat. Ngaji nggak pernah nongol. Tapi yang dihasilkan tidak membuat dirinya bahagia. Karena kenapa? Yang didapatinya tidak bernilai barokah. Makanya jangan sampai, ini pesan buat kita semua dan buat pemirsa. Yuk kita berikhtiar, kita berusaha, tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Bu, Allah yang pertama, Allah selalu dan Allah sampai kita akhir, ya. Allah dalam setiap hembusan nafas kita, Allah selalu jadi dasar dalam setiap niatan amaliyah kita. Bukan suami, bukan anak, bukan keluarga, tapi Allah, ya. Allah. Bahkan saat hembusan nafas terakhir juga harus Allah yang keluar dari kalimat kita usahakan. Baik Abi, saya mau tanya, tema tentang munafik. Ini pertanyaan saya tadi, seberapa bahaya sih sifat munafik ini buat diri kita, manusia? Ya mungkin saat ini saya merasakan kalau saya munafik, mohon maaf ya dari sisi amali ya. Saya misalnya dengan saya jadi ABS asal Bapak senang ya kan, cari ya saya karir saya bisa bagus, rezeki saya bisa banyak, ya jabatan saya bisa diperpanjang terus misalnya begitu. Tapi kerusakan buat saya apa? Terus bagaimana cara mengobatinya kalau saya sadar ternyata ya Allah saya salah. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana mengobatinya? Fadhol. Ada dua macam kemunafikan. Satu nifak akidah, dua nifak amali, nifak perbuatan. Untuk kemunafikan akidah, bahayanya apa Bu? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Kalau orang jelas kafir, biasa Bu. Tapi ini enggak jelas. Dia kafir tapi pura-pura beriman. Musuh dalam selimut. Menggunting dalam lipatan. Ini yang berbahaya. Makanya ancamannya langsung di neraka paling
bawah. Adapun nifak amali, dia nifak kepentingan. Dia karena ingin segera naik karirnya menjilat. Segala cara dilakukan, yang penting tujuan tercapai. Mau pakai pencitraan, mau pakai segala cara, mau berbohong, mau menipu segala macam. Nah, yang seperti ini pertama, dia tidak akan pernah berkah dalam penghasilannya. Sekalipun secara zahir punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan, tapi dia tidak akan pernah berkah dalam hidupnya. Berkah itu penting, Bu. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Tapi kalau ibu-ibu banyak dan berkah. Begitu kalau ibu-ibu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Kenapa? Karena orang yang selalu bermuka dua, yang selalu berpura-pura, dia selalu ada yang disembunyikan. Dan orang yang menyembunyikan sesuatu, dia akan melapisi dengan kebohongan. Nah, untuk melapisi kebohongan ini, dia pasti akan menciptakan kebohongan yang lain lagi. Dan kebohongan yang baru ini, dia lapisi lagi dengan kebohongan baru. Maka hidupnya semua serba bohong. Maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Nah, oleh karena itu, jujurlah. Ayo apa adanya, hidup hanyalah sementara, kita akan kembali kepada Allah. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah membawa kejujuran iman. Dan celakalah manusia yang kembali kepada Allah, dia membawa kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ngobatinnya gimana, Abi? Cara mengobatinya. Singkat saja. Oke, cara mengobatinya. Pertama, sering-sering ngaji. Betul, Bu? Coba kalau hari ini nggak hadir, tahu nggak? Nggak tahu, makanya sering-sering ngaji. Yang kedua, bertemanlah dengan orang jujur. Kalau teman pembohong, jangan temenin. Kecuali ibu mau memperbaikin. Yang ketiga, cari lingkungan orang baik. Karena kalau lingkungan ibu penjual parfum, ibu ikut harumnya. Lingkungan ibu para ulama, ibu dapat ilmunya. Tapi kalau lingkungan para pembohong, dapat bohongnya. Betul, baik. Terima kasih banyak, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu banyak yang sudah kita dapatkan hari ini ya, Bu ya. Bu, ini yang di atas dengerin gak ini? Dengerin semua ya, Bu ya? Ini enggak yang sambil dengerin kelihatan kalau orang solehah itu, Bu. Masya Allah, kalau ada yang tausiah matanya terpejam sambil nunduk ini. Saking khusyuknya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua, amin. Dan untuk lebih bisa memaknai acara kajian pada kesempatan kali ini, kami mohon pada kedua orang guru kita untuk memimpin doa kepada Abi Amir Faisal. Kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Silakan Abi, fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami hadir karena kami hamba-Mu. Ya Allah, kami berkumpul karena kami mencintaimu. Ya Allah, kami bersama-sama karena kami ingin menjaga iman kami. Ya Allah, jangan izinkan kemunafikan masuk ke dalam hati kami. Ya Allah, lindungi rumah kami dari kemunafikan. Lindungi keluarga kami dari kemunafikan. Lindungi keturunan kami dari kemunafikan. Lindungi lingkungan kami dari kemunafikan.
Lindungi kami dari tetangga-tetangga yang munafik. Lindungi dari pertemanan yang munafik. Lindungi kami dari pejabat-pejabat yang munafik. Lindungi kami dari segala yang membawa kami untuk berbuat kemunafikan. Ya Rabbal Alamin, kami ingin beriman kepadamu dengan jujur ya Allah. Kami ingin bersungguh-sungguh patuh kepadamu ya Allah. Kami ingin mengutamakan Engkau di atas segala kesibukan kami ya Allah. Segala kemalasan dalam diri kami yang melemahkan iman kami, mohon Kau jauhkan kami dari itu semua ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, panggil Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Terima kasih guru-guru, terima kasih ibu-ibu semua, jamaah Masjid Jami Al-Fajri dan juga seluruh pemirsa Ainus. Semoga Allah SWT berikan keberkahan bagi kita dan juga berikan juga, jangan lupa dalam setiap sholat kita sisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Gaza. Sisipkan doa terbaik untuk mereka semua dan kita semua kaum muslimin. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit bitariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.